Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi ini Nabi Muhammad, keyakinan kita terhadap beliau, satu, bahwa beliau adalah utusan Allah. Yang kedua, bahwasanya tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad, ya. Kemudian yang ketiga, nggak kalah pentingnya, pandangan dasar tentang Nabi Muhammad sebelum apapun, berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu manusia ciptaan Allah. Itu bukan anak Tuhan, gitu kan? Keyakinan kita kepada Nabi Muhammad, meskipun seperti apapun cinta kita kepada Nabi Muhammad, tetap aja Nabi Muhammad hanyalah seorang manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, innama ana basyar, saya ini hanyalah seorang manusia. Saya hanyalah seorang manusia. Mithlukum, seperti kalian juga. Kalau nggak makan lapar, kalau nggak tidur ngantuk, kalau kelamaan bekerja capek, iya kan ya? Kalau masuk umur 20-25an tahun kepengen kawin. Kewajaran seorang manusia, teman-teman sekalian. Kalau makan nggak pakai minum, seret gitu kan? Hal yang wajar kalau ditinggal oleh orang yang disayang, sedih, berduka, itu adalah suatu hal yang kewajaran sebagai seorang manusia. Qul, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, saya sama sama kalian, saya manusia kayak kalian, sama. Tapi yuha ilayya, saya diberi wahyu, saya hamba wahyu. Ini dua hal ini, abduhu wa rasuluh, hamba tapi juga utusan, dua-duanya harus seimbang dalam keyakinan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Gak boleh timpang di satu sisi, teman-teman. Gak boleh timpang di satu sisi. Keyakinan kamu jadi gak benar. Kalau kamu cuman kepada Nabi Muhammad seorang manusia, itu doang, nanti kamu gak percaya sama banyak mukjizat-mukjizat. Nanti kamu gak percaya sama kenabiannya Nabi Muhammad. Isra Mi'raj menurut kamu gak masuk di akal, gitu ya. Nabi Muhammad badannya wangi begini begitu, nanti kamu nggak percaya, begitu loh. Tentang kita bertabarukan dengan barang-barangnya Nabi Muhammad, nanti nggak percaya, nanti menganggap orang lain yang melakukan itu berlebihan. Orang mau sholawatan, mau rayain maulid Nabi Muhammad, kamu menganggapnya berlebihan. Kenapa? Kenapa kamu bisa punya pemikiran seperti itu? Karena kamu fokus kepada kul innama ana basyarun mitlukum. Enggak yuha ilayyanya. Enggak yuha ilayyanya. Kamu hanya kepada Nabi Muhammad itu seorang manusia seperti kalian juga gitu. Kamu enggak fokus sama yuha ilayyanya. Kalau kamu fokus kepada yuha ilayyanya terlalu, takut juga. Takut juga kalau kamu sampai di tingkatan menganggap Nabi Muhammad sebagai titisan Allah Subhanahu wa taala. Nanti terhadap cerita-cerita kayak Nabi Muhammad marah, Nabi Muhammad bakar masjid. Ada ceritanya Nabi Muhammad bakar masjid, teman-teman. Diperintah Allah Subhanahu wa taala buat bakar masjid, dibakar masjidnya Nabi Muhammad. Gitu ya. Hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau kamu hanya fokus kepada Nabi Muhammad itu kan Nabi itu kan nggak boleh kayak begitu. Nah ini nanti kamu jadinya timpang. Jadi harus innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya, itu harus masuk. Termasuk kepada ayat-ayat kayak misalnya abasa wa tawalla anjahul ama. Nabi Muhammad bermuka masam,
Nabi Muhammad berpaling ketika datang orang yang buta. Wah, ini pasti nih ayat ini bukan tentang Nabi Muhammad. Gak mungkin Nabi Muhammad itu begitu. Nah itu karena kamu terlalu fokus kepada Nabi Muhammad yuha ilayya. Nabi Muhammad orang Rasul yang gak mungkin untuk dididik sama Allah SWT. Gak mungkin berbuat kesalahan-kesalahan yang manusiawi. Sehingga akhirnya kemudian kamu bukan dosa ya, kesalahan. Teman-teman saya sekalian, ini harus ini nih, bahwa Nabi itu tidak mungkin berbuat dosa, itu ya, sepakat kita. Kita semuanya sepakat. Nabi tidak mungkin berbuat dosa. Tapi kalau Nabi berbuat yang dianggap oleh Allah sebagai sebuah kesalahan, begitu kan? Bisa saja teman-teman saudaraku sekalian, dianggap sama Allah sebagai sebuah kesalahan. Meskipun yang dilakukan, yang dianggap Nabi sebagai sebuah kesalahan, kalau dilakukan oleh manusia umum, ini dianggapnya bukan kesalahan. Malah bisa jadi sebagai sebuah kebaikan. Kayak model gini loh, kayak model gini nih. Kamu punya anak pinter. Kamu punya anak pinter. Pinter banget dah. Kamu kasih soal atau sekolahnya ngasih soal 60. Salah 2. Kesalahan apa dosa? Kesalahan. Teman-teman saya sekalian. Satu lagi, kamu punya anak kagak pinter. Enggak pinter nih anaknya nih. Dia ikut ujian yang sama. Dapat nilai 60. Kamu sama dia dapat 60 nih, kamu girang. Yang satu salah 2, jadi dapatnya 9,5 misalnya gitu ya. Kamu marah sama dia yang dapat 9,2. Sementara kamu girang sama anak kamu yang satu dapat 60 dari 100. Kenapa gitu? Soalnya yang 60 dari 100 biasanya dapat 40. Sekarang dia dapat 60, ya ampun girang, kamu mau ngasih hadiah sama dia. Yang satu nih yang pinter nih, kamu harapannya dia dapat 100. Ketika dia dapat 9,5, kamu marah sama dia. Betul kan? Allah tuh sama Nabi Muhammad kayak begitu. Allah sama Nabi Muhammad tuh kayak begitu. Dia harus akmal. Dia harus yang paling sempurna. Dia harus yang nilainya itu kumlot. Dia harus yang 100 semuanya nih. Ketika Nabi Muhammad berbuat 9,5, kalau buat kita nih umatnya rakyat jelata, 9,5. Udah bagus banget kalau kita mah. Tapi karena ini Nabi Muhammad, Allah pun menegur, abasa wa tawalla. Kenapa kamu bermuka masam Muhammad? Ketika datang orang yang buta. Ya kan kita bisa jawab kalau kita, ya Allah, bukannya dia buta, saya bermuka masam juga dia nggak kelihatan. Betul nggak? Teman-teman sekalian, Allah tuh seakan bilang, Muhammad kamu lupa. Kamu bermuka masam sama dia nggak lihat kamu, tapi aku Tuhan mau lihat kamu. Itu sih kalau menurut saya tanda cinta Allah yang luar biasa sama Nabi Muhammad. Kamu sebagai hambaku wahai Muhammad, menghadapi siapapun saja kamu harus ingat bahwa mereka adalah hamba-hambaku. Akhlakmu harus yang tertinggi, bahkan kepada si buta sekalipun kamu tidak boleh bermuka masam padanya. Sebab aku melihatmu. Keren malahan menurut saya. Teman-teman saya sekalian. Jadi ini tuh nggak bicara tentang oh kok Nabi Muhammad dikasih ayat yang ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Ngejelek-jelekin apaan? Mendidik tuh bukan menjelek-jelekan, betul nggak? Justru tanda cinta, teman-teman, justru tanda cinta gitu. Jadi ini pandangan kita kepada Nabi Muhammad itu harus imbang antara bagaimanapun Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang dididik sama Allah SWT. Ketika beliau berbuat kesalahan sekecil apapun, Allah segera menegurnya karena di sisi Allah Nabi Muhammad
harus selalu sempurna. Kan begitu? Itu tadi, walaupun kalau buat kita nih, ya ampun, ada orang bermuka masam kepada orang buta, ya, disebabkan karena emang si orang butanya itu datang nggak pada waktu yang tepat di saat Nabi Muhammad lagi ngadepin orang-orang kafir Quraisy. Pemuka-pemuka Quraisy ini kamu lagi ngadepin orang-orang penting, tiba-tiba datang orang buta gitu ya, yang mau nanyain urusan Islam. Maksudnya Nabi Muhammad, ntar deh, kamu ntar dulu, nih masalahnya penting nih gitu. Jadi Nabi kelihatan bermuka masam, itu aja ditegur sama Allah SWT. Kalau kita yang ngerjain udah bagus, betul gak? Kalau kita yang ngerjain udah bagus. Emang no yang buta no yang mestinya ditegur. Ngapain datang pas di saat Nabi Muhammad lagi ketemu orang-orang penting, betul apa enggak? Itu kan? Ya kalau di muka masamin doang, padahal dia juga nggak lihat Nabi Muhammad bermuka masam, nggak diusir, nggak dihardik, nggak diapain, masih bagus. Kalau datangnya ke rumah ente orang, belum tentu nggak diusir, betul apa enggak? Tuh teman-teman saya sekalian, memang Nabi Muhammad memang manusia ini ya, hasil didikan Allah SWT. Emang benar-benar ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang telah mendidik aku Allah SWT secara langsung, maka lihat betapa sangat tingginya Allah mendidikku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad manusia, tapi Nabi Muhammad hamba wahyu. Nah, ini kita pandangan kita kepada Nabi Muhammad mesti jelas gitu kan.